Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dimanapun Anda berada, khususnya bagi yang barusan belajar pengerjaan di mesin CNC 3 aksis. Kita akan berbagi pengalaman di sini. Mestinya kalau lingkarannya itu 12,3, kemudian untuk jarak dari ini ke sini ini mestinya dia 9 ya. Mestinya dia 9. Namun kita lakukan permesinan ini padahal sudah finishing 2 kali ya, finishing 2 kali dengan diameter 6 mili, dengan diameter 6 mili. Ternyata hasilnya untuk ukuran yang sini ini presisi bisa, yang atas sendiri ini presisi. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini dia 9 persis. Namun ketika kita lihat di bagian yang sebelah bawah mestinya dia ini perpendikular, mestinya dia tegak lurus. Kita lihat di sini ini kurang ya, 9 kurang. Ini kurang jelas kalau saya pakai kamera, kira-kira 8,7, jadi ada penyimpangan 0,3. Ini yang Bapak maksudkan dengan vibrasi dari end mill, vibrasi dari alat potongnya ini. Jadi ketika dia semakin ke bawah, dia akan mendapatkan tekanan karena dia harus makan di bagian sebelah atasnya juga, kan kegeser dengan bagian atasnya juga. Jadi akhirnya dia ada defleksi, ada lenturan sedikit, yang mana itu menghasilkan di daerah paling bawah itu menjadi tidak presisi. Ini kalau kita pakai ukuran 6 mm. Ini rencananya akan kita coba dengan menggunakan ukuran 8. Ini sama bahannya karbit. Kita gunakan ukuran 8 mm. Harapannya nanti di sebelah bawah sini juga ukurannya bisa presisi. Hal ini juga terjadi ketika kita membuat perlobangan di sini. Ini mestinya dia 12,3 sebagaimana digambar. Namun ketika kita ukur seperti ini, kita ukur ini malah 12 persis. Malah 12 persis. Pertamanya perlobangan itu 12 kurang 0,4, berarti 11,6. 11,6, kemudian kita finishing 0,2. Sebanyak 0,1 ketebalannya 2 kali, itu hasilnya malah 12. Jadi kalau misalnya ini kita pakai untuk M14 kali 2, ini masih terlalu riskan, nanti khawatirnya tabnya nanti patah karena dia harus ada space untuk besinya ngembang sedikit. Jadi kalau misalnya perlobangannya ini digunakan untuk M14 kali 2 pitchnya, maka setidaknya itu lubang ini kira-kira itu dikurangi dengan 0,3 atau 0,2. Jadi mestinya dia 12,3 atau 12,2. Itu nanti hasilnya bagus. Karena ketika ada tekanan itu nanti pasti dia akan ngembang sedikit, akan berubah sedikit. Karena bajanya ini lumayan keras, ya lumayan keras. Saya perkirakan itu awalnya S45C, tapi ternyata dia lebih keras sedikit. Saya nggak tahu karena nggak melakukan uji kekerasan. Jadi main perkiraan saja, feeling. Dan ternyata ketika kita melakukan permesinan ini itu ada bagian yang sangat keras sehingga menjadikan permukaan sini ini akhirnya ini berubah. Ini ndak presisi bener, padahal ukurannya ini mestinya sama. Ini kelihatan garis ini ya, kelihatan garis. Jadi ini yang dulu pernah Bapak maksud, kita juga harus memperhitungkan vibrasi atau kelenturan dari pahat itu sendiri. Memang karbit mestinya nggak ada kelenturan, tapi nggak tahu ini kok ternyata ada kelenturan sedikit ya. Di bagian bawah ini dia ada penyimpangan dari
pengukuran yang dilakukan di Mastercam. Jadi programnya sudah benar, sebelah atas ini benar ya. Sebelah atas ini benar, gapnya ini kalau di program itu kan 9, kemudian ini 17 sudah persis 17,00. Hanya saja di bagian bawah itu ada penyimpangan. Ini kalau kita lihat sedikit, ini sekilas ini dia lebih sempit ini. Jadi khususnya bagi yang baru melakukan permesinan, kita juga harus mempertimbangkan kedalaman potong, kemudian kemungkinan penyimpangan dari kelenturannya ini apabila kita menggunakan end mill yang kecil. Ini end mill 6 karbit merek Sutton, akan tapi hasilnya di sini kurang bagus. Kalau permukaannya sih sudah lumayan ya, permukaannya ini kira-kira kelihatan itu ya, kelihatan mirroring, kelihatan kayak kaca sedikit, itu kelihatan bayangannya di tangan itu, tapi ada penyimpangan. Semoga ini bermanfaat bagi yang baru melakukan machining dengan baja, terutama anak-anak bapak, bahwasanya ketika kita melakukan permesinan itu kita harus melakukan pengecekan sampai beberapa kali, bisa 2-3 kali. Hal itu untuk meyakinkan dan memastikan bahwasannya ukurannya itu bisa persis sesuai dengan gambar. Karena yang diminta itu kan kadang telitiannya, toleransinya bisa sampai 0,02, 0,0 sekian gitu ya. Jadi diusahakan benar-benar hasilnya itu bisa sesuai dengan gambar. Dan ketika kita mengusahakan seperti itu, permasalahan di pemesinan, di machining itu akan variatif. Kadang kita menemukan masalah-masalah yang seperti ini, vibrasi dari tool, atau kadang itu kita menemukan toolnya itu ternyata kurang keras karena bahan tidak beli tidak beli di toko yang ada datasheetnya, tapi belinya itu di lowaan. Jadi kadang kita memperkirakan itu bisa benar, bisa juga salah. Namun ketika kita machining, itulah ketika itu kita akan mendapati permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang vibrasi kelenturan dari pahat ini. Yang atas benar, yang bawah ukurannya menyimpang sampai 0,3. Kita akan ganti dengan karbit ukuran 8. Harapannya ini nanti akan bisa presisi yang bagian bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.